Anak laki-laki itu tersadar. Wanita itu bertanya mengapa ia tidak memakan buah. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya dan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu mulai memakan buah itu. Luka di benjolannya mengeluarkan darah. Terlihat semakin parah. Wanita itu menutupnya dan berkata kepada anak itu agar tidak khawatir karena luka itu memang akan bernanah dari waktu ke waktu. Anak itu terus mengunyah dan ia berkata bahwa ia juga ingin menanyakan sesuatu. Monster itu menundukkan kepalanya dan berkata bahwa biasanya orang-orang mulai terbangun pada usia 12 atau 13 tahun. Jadi, bagaimana mungkin ia sudah membentuk inti yang mampu menggunakan teknik yang bahkan lebih efektif daripada banyak penyihir dewasa? Anak laki-laki itu tersenyum dan menjawab bahwa orang tuanya bilang ia adalah seorang jenius. Lalu wanita itu memeluknya dan berkata bahwa mungkin ia bisa mempelajarinya. Anak itu bertanya lagi, "Mempelajari apa?" Ia berjalan menjauh darinya. Saat itulah ia berteriak sangat keras dan menjelaskan, "Menyerap mana sambil bergerak dan mungkin saat bertarung jika kau cukup hebat." Anak laki-laki itu terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana caranya. Monster itu tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Manusia memiliki cara berpikir yang sangat linear tentang mana. Kau hanya perlu memulai dengan gerakan kecil yang tampak tidak berarti, lalu kembangkan dari situ." Anak itu melihat tangannya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengepalkan tangannya, mengepalkannya lebih keras lagi, lalu menengadah dan berkata bahwa itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ia pun mendengar jawaban bahwa hewan-hewan belajar melakukannya secara alami. Tetapi karena manusia biasanya terbangun jauh lebih lambat, tubuh mereka tidak mampu melakukan banyak tugas secara bersamaan. Saat anak itu menatap tangannya, wanita itu menambahkan bahwa kenyataan tersebut tidak berlaku untuknya. Jika ia berlatih dengan keras, ia pasti akan berhasil. Anak itu mengepalkan tangannya lagi, tersenyum dan berkata bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Wanita itu tertawa dan berkata bahwa itu sudah seharusnya. Sementara ia mengumpulkan energi untuk membuka portal, anak laki-laki itu berlatih keras. Ia terjatuh, namun tetap berlatih. Wanita itu tertawa keras melihatnya. Bersama dengannya, anak itu terus berlatih. Menguasai keterampilan ini sepenuhnya berarti mampu bertarung secara efektif sambil mempertahankan aliran mana dalam tubuh secara stabil. Keringat menetes di pipinya. Tangannya gemetar. Ia mengayunkan tongkatnya, mengayunkannya lagi, mengarahkannya ke depan. Lalu ia melihat tangannya, melihat energi itu, dan berpikir bahwa ini tak mungkin batu itu. Monster itu berteriak dan mengatakan bahwa semuanya berhasil. Tetapi Sylvia terbaring tak bergerak saat itu. Ia berdarah. Anak laki-laki itu ketakutan. Ia berlari mendekati wanita itu, dan ia sedang berdarah. Anak itu berlari secepat yang ia bisa, dan bertanya apa yang terjadi. Saat ia berbalik, ia sudah berdiri di genangan darah. Tumitnya kotor. Ia mencoba membalikkan tubuh monster itu, memintanya bertahan. Ia mengumpulkan seluruh energinya, lalu berteriak sangat keras dan berhasil membalikkan tubuhnya. Terdengar suara ledakan keras. Luka itu mengeluarkan darah. Anak itu menatapnya dengan berlinang air mata dan bertanya mengapa kondisinya memburuk begitu cepat. Portal energi semakin besar. Ucia menatapnya dan berpikir bahwa ini tak mungkin terjadi sekarang. Saat itulah ia menyadari bahwa kondisinya memburuk karena ia memperbesar portal itu. Ia teringat momen indah ketika wanita itu memberinya makan buah beri. Bagaimana mereka berlatih bersama, bagaimana ia tertawa, bagaimana mereka berbincang, bahkan saat ia menakutinya untuk pertama kali. Semua kenangan itu mulai memudar. Anak itu jatuh berlutut. Ia mengerti bahwa kondisi wanita itu semakin memburuk. Anak laki-laki itu menangis. Ia sadar bahwa selama wanita itu mempertahankan portal, tubuhnya semakin melemah. Ia melakukan semua ini untuk dirinya. Tangan anak itu mengepal. Giginya menggertak menahan sakit. Air mata mengalir deras di pipinya. Kemudian, monster itu membelainya. Ia berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Anak itu meraih tangannya dan terus menangis. Ia bertanya, bagaimana mungkin semuanya baik-baik saja ketika? Tetapi ia tidak mampu menyelesaikan kalimatnya
dan menangis lebih keras lagi. Ia tahu wanita itu sekarat karenanya. Buah beri bersinar di sekeliling mereka. Anak itu menangis lebih lama daripada yang bisa ia akui. Untuk pertama kalinya, ia duduk di kaki wanita itu dan menangis seperti anak kecil pada umumnya. Di luar, wanita itu bertanya apakah ia sudah tenang. Namun, jawabannya hanyalah isakan. Anak itu masih terisak. Batu itu meletakkan tangannya di dada dan berkata bahwa mereka tidak punya banyak waktu bersama. Ia berharap anak itu tidak menyalahkan dirinya atas semua ini. Menyeka air matanya, anak laki-laki itu berkata bahwa ia tak bisa tidak menyalahkan dirinya karena wanita itu mengorbankan diri agar ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Saat itu, makhluk itu tersenyum. Ia berkata bahwa anak itu telah membantunya, memungkinkan ia meninggalkan gua yang terbengkalai ini lebih cepat. Saat itu pula, anak laki-laki itu menggertakkan gigi dan menangis lebih keras. Jari-jari wanita itu mulai berubah menjadi sesuatu yang menyerupai lava. Ia berkata bahwa nama ini memang tidak cocok dengan bentuk yang sekarang. Proses transformasi pun dimulai. Sayap putih yang besar muncul. Bulu putih. Anak itu menutup matanya. Cahaya itu sangat terang. Lalu, seekor naga putih yang sangat indah muncul di hadapannya. Ia menatap anak itu dengan mata ungu yang luar biasa indah dan berkata bahwa sekarang dia lebih tampak seperti Sylvia. Pemuda itu terkejut. Dia tidak mengerti apakah wanita itu benar-benar seekor naga. Wanita itu menatap lurus ke arahnya dan menjawab bahwa dia percaya semua orang menyebutnya naga. Tetapi sekarang mereka tidak punya banyak waktu untuk percakapan kosong. Karena dia telah mengambil bentuk aslinya, naga cantik itu bergerak menuju portal. Seraya menambahkan bahwa dia harus menggunakan bentuk aslinya untuk menyelesaikannya. Namun, karena penyamarannya telah hilang, mereka akan segera datang. Anak laki-laki itu bertanya siapa mereka itu. Pada saat itu, portal bersinar lebih terang dari sebelumnya. Anak itu menutup matanya. Wanita itu berbalik kepadanya dan memintanya untuk mendengarkannya dengan saksama. Sambil melindunginya dengan sayapnya, dia menambahkan bahwa ada beberapa hal yang harus dia katakan sebelum mereka berpisah. Dia menyerahkan telur berwarna-warni kepada anak laki-laki itu. Anak itu menatapnya seolah benda itu adalah sebuah mukjizat dan berpikir bahwa telur itu tidak berat, tetapi rasanya seperti hampir tak bisa ditahan. Sang naga meraih sayapnya dan mencabut satu helai bulu darinya. Bulu ini ditujukan untuk anak laki-laki itu. Dia memberitahunya untuk membungkus telur itu dengan bulu tersebut agar bisa menyembunyikan auranya. Anak itu tidak mengerti apa maksudnya pada saat itu. Naga itu memintanya untuk bersabar sedikit lagi. Setelah itu, dia menghantam perut anak itu dengan hidungnya sekuat tenaga. Anak itu melihat tangannya. Beberapa simbol mulai muncul di sana. Simbol-simbol itu terbakar di tubuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah beberapa saat, rasa sakit itu berhenti. Anak laki-laki itu sangat kesakitan. Naga itu berkata bahwa tanda itu akan muncul ketika waktunya tiba. Dia menatap anak itu. Matanya mulai meredup. Anak laki-laki itu bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dengan kekuatan terakhirnya, dia mendekatinya dan berkata bahwa dia akan membuka portal sekarang. Dia tidak sempat memilih tempat yang tepat, tetapi dia seharusnya akan berada di dekat orang tuanya. Dia harus segera pergi. Anak laki-laki itu bertanya, apakah dia benar-benar akan meninggalkannya begitu saja? Batu-batu mulai berjatuhan dari langit-langit. Cahaya aurora muncul. Anak itu menengadah dengan rasa takut. Sang naga menutupi dirinya dengan sayap-sayap indahnya. Batu-batu mulai jatuh tepat menimpanya. Seseorang muncul dari balik sudut dan berbicara kepadanya. Ia menyarankannya untuk berhenti bersikeras dan menyerahkan anak itu. Seorang pria aneh berbentuk batu muncul di hadapan mereka, dengan tanduk seperti Sylvia sebelumnya. Dia memerintahkan agar anak itu diserahkan sekarang, dan sebagai imbalannya dia akan menyembuhkan luka sang naga. Anak itu menatap ke depan dan berpikir bahwa pria itu terlihat seperti bentuk lama sang naga. Ia semakin mendekat. Mereka berkata bahwa wanita itu telah merepotkan mereka setelah dia bersembunyi di tempat ini. Batu-batu terus jatuh dari atas.
Energi luar biasa menyelimuti sang naga. Dia berkata bahwa dia perlu mengakui sesuatu kepadanya, bahwa dia sebenarnya berniat memperlambat proses penciptaan mantra transportasi agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Anak laki-laki itu menatapnya dengan sedih. Ia berdarah. Sang naga menambahkan bahwa dia ingin meminta maaf, tetapi masih ada satu permintaan egois lagi. Dia menatap anak itu dan bertanya apakah dia bersedia memanggilnya nenek setidaknya sekali saja. Anak laki-laki itu menggenggam sayapnya, menggertakkan giginya. Dia hanya memohon agar sang naga pergi bersamanya. Dia memohon dan memohon, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa mereka bisa pergi bersama dari tempat ini saat itu juga. Mata sang naga dipenuhi air mata. Dia memejamkan mata. Setetes air mata mengalir. Dia berkata bahwa dia tidak bisa. Pada saat itu, dia mencabut sayapnya, mengucapkan selamat tinggal kepadanya, dan pada detik yang sama melemparkannya langsung ke dalam portal. Pemuda itu menjerit sambil menangis, memohon agar dia ikut bersamanya. Hal terakhir yang dia lihat adalah sang naga duduk di depan portal. Dan pada detik terakhir, dia berteriak kepadanya bahwa dia adalah neneknya. Naga itu menangis. Dia memejamkan mata dan tersenyum, berterima kasih kepadanya. Dia tetap duduk di sana. Di kejauhan, tongkat sihir milik pemuda itu tergeletak. Buah beri di ujung tongkat itu berkilauan lebih terang dari sebelumnya. Wanita itu menambahkan bahwa dia adalah anaknya. Anak laki-laki itu terbangun di luar. Ia mengangkat tangannya ke langit. Dia berbaring di atas rumput. Angin berhembus di sekelilingnya. Anak itu memalingkan kepala ke samping, menunduk dan mengerutkan alis sedikit. Di hadapannya ada tajuk-tajuk pepohonan yang tebal. Anak itu menggertakkan giginya dan berpikir bahwa dia telah tiada. Arthur menggenggam rumput di tangannya dan menambahkan bahwa dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihatnya lagi. Dia memukul tanah dengan tangannya dan berteriak sekuat-kuatnya. Burung gagak terbang ke udara dan berkicau nyaring. Mereka terbang tinggi di atas pepohonan. Matahari pagi terbit di atas hutan. Pemuda itu menutupi wajahnya dengan tangan dan berpikir bahwa kenangan selama 4 bulan bersama Sylvia terus berputar-putar di kepalanya. Arthur menoleh ke kanan dan menambahkan bahwa waktu itu terasa panjang sekaligus singkat. Ia meringkuk dalam posisi janin dan menyelesaikan pikirannya dengan berkata bahwa selama waktu itu, sang naga telah memperlakukannya seperti keluarga, mengajarinya hal-hal yang selama ini tidak ia miliki sejak datang ke dunia ini. Tiba-tiba, dentuman berirama terdengar dalam pikirannya. Anak itu bangkit dari tanah dengan tiba-tiba. Ia mengangkat alis karena terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia mengangkat tangannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Di dalam kepalanya, ia mendengar suara Sylvia menyapanya. Anak itu mendongak dan bertanya apakah itu benar-benar dia. Sang naga menjawab dengan memperkenalkan diri dengan namanya. Anak itu mengangkat alisnya dalam kebingungan. Suara sang naga berkata bahwa jika saat ini dia sedang mendengarkan ini. Arthur menundukkan kepala. Wanita itu menyelesaikan kalimatnya dengan mengatakan bahwa itu berarti dia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Anak itu teringat saat sang naga menyentuhkan moncongnya ke tubuhnya dan berpikir bahwa mungkin dia telah meninggalkan pesan saat itu. Ia menundukkan kepalanya ke lututnya dengan kecewa. Wanita itu menambahkan bahwa bagaimanapun dia bahkan belum siap untuk mengetahui seluruh kebenaran. Sosok sang naga muncul di hadapannya. Sylvia berkata bahwa tubuh yang mulia adalah tubuh seorang anak laki-laki yang bahkan belum berusia 4 tahun. Dan meskipun tubuh dan garis keturunannya telah mencapai tahap merah gelap, ia masih belum cukup kuat. Anak itu meraih pakaiannya. Wanita itu menambahkan bahwa sebagai hadiah perpisahan kecil, ia telah menanamkan sebuah anugerah unik ke dalam dirinya. Dan perkembangan masa depannya sebagai penyihir akan sangat tergantung pada seberapa baik dia mampu menggunakan anugerah itu. Anak itu mengangkat alis dan berpikir bahwa dia tidak pernah meminta hadiah itu dan lebih memilih hal lain. Namun wanita itu menyela pikirannya dan berkata bahwa dia bisa membayangkan bagaimana perasaannya sekarang. Sebuah aliran mana mulai muncul di sebelahnya.
Wanita itu menambahkan bahwa mungkin dia merasakan kesedihan, kemarahan, dan rasa bersalah. Namun, dia harus mengingat bahwa dia memiliki keluarga yang harus dia lindungi dan tujuan yang harus dia penuhi dalam hidup ini. Anak itu melihat sebuah benda putih dengan aura yang terpancar darinya. Sang naga berkata bahwa semua yang dia inginkan adalah agar anak itu bisa merangkul kegembiraan dan kepolosan masa kecil, serta menjadi seseorang yang bisa dibanggakan olehnya dan orang tuanya. Arthur meraih benda itu. Wanita itu berkata bahwa ketika mananya telah melewati tahap putih, dia akan mendengarnya kembali, dan saat itu dia akan menjelaskan segalanya kepadanya. Anak laki-laki itu tampak kecewa, tetapi tetap menatap ke arah benda putih itu. Wanita itu menambahkan bahwa dia akan mengucapkan selamat tinggal sampai saat itu tiba. Anak itu menatap ke depan dengan kaget saat mendengar Sylvia memanggilnya raja. Senja kelabu menyelimuti hutan. Anak itu berpikir bahwa pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya bahkan lama setelah suara sang naga menghilang. Ia berdiri di tengah pepohonan, bertanya-tanya sudah berapa lama Sylvia mengetahui identitasnya, dan bagaimana dia bisa mengetahuinya. Anak itu memasukkan benda tak dikenal itu ke dalam tas dan memutuskan bahwa hanya ada satu hal yang jelas baginya. Sambil menundukkan pandangan, ia menambahkan bahwa jika dia hanya fokus pada pelatihan demi balas dendam, maka hidup ini tidak akan berbeda dari kehidupannya yang lalu. Arthur mengerutkan kening dan menatap ke depan, memutuskan untuk terus melangkah maju. Ia menggaruk belakang kepalanya dan menambahkan bahwa sekarang dia perlu memahami di mana dia berada. Dengan kakinya yang telanjang, ia mendorong dirinya dari rumput. Anak itu mengambil posisi. Detik berikutnya, ia melesat dari tempatnya dengan kecepatan tinggi. Ia dengan cepat memanjat pohon dan meraih cabangnya. Ia berdiri di atasnya, bersandar pada batang, dan menatap ke bawah. Anak itu berpikir bahwa bahkan dengan mana, penglihatannya masih terbatas. Namun, satu hal jelas, ia melihat ke sekeliling semak belukar dan menyelesaikan pikirannya dengan mengatakan bahwa saat ini dia berada jauh di dalam hutan Elire. Arthur menurunkan dirinya ke cabang, lalu melompat menuju pohon berikutnya. Ia berpikir bahwa dia hampir tidak bisa menggunakan rotasi mana yang diajarkan Sylvia padanya. Anak itu meraih cabang terdekat, mendorong dirinya darinya, dan menambahkan bahwa dia bisa menggunakan sihir lebih lama sekarang. Namun, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai ke sana sejak awal. Arthur berdiri tegak, memikirkan kata-kata sang naga tentang dirinya yang berada dekat dengan manusia lain. Lalu ia memutuskan bahwa hal itu tidak penting, karena dia hanya akan terus menjelajah. Dia tersenyum membayangkan ekor monyet, dan berpikir bahwa dia memang sangat pandai bergaya seperti monyet. Tiba-tiba, ia mengerutkan kening saat mendengar sebuah jeritan. Anak laki-laki itu segera menoleh, mengira bahwa sosok itu tampak seperti seorang pria, tetapi juga seperti seekor monyet. Ia melompat dari cabang, berpegangan pada pohon. Ia menemukan sebuah ukiran putih. Anak itu melihat lebih dekat dan menyadari sesuatu. Ia melompat ke cabang yang lebih rendah, berputar di udara, lalu turun lebih jauh. Sang pahlawan mendarat di cabang berikutnya. Ia menempelkan tubuhnya ke batang pohon, memperhatikan orang-orang di bawah. Ia sedikit menajamkan pendengarannya, mendengar suara-suara dan permohonan minta tolong. Tiba-tiba, terdengar bunyi tumpul dari bawah. Anak itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Para pria itu berkumpul di bagian belakang gerobak. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka bersiap-siap untuk pergi, karena hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum mereka mencapai hutan terkutuk ini. Pria berjanggut tersenyum dan bertanya apakah banyak orang menyukai gadis-gadis elf. Pria kedua menambahkan bahwa gadis itu juga masih anak-anak, jadi dia pasti masih suci, yang berarti mereka akan mendapatkan banyak uang darinya. Anak itu mengamati mereka dalam diam. Pemimpin kelompok menyuruh orang-orang itu diam dan memerintahkan mereka untuk mengembalikannya ke dalam gerobak. Anak itu mengepalkan tangan, mencakar kayu di sampingnya. Ia menatap mereka dengan tatapan mengerikan, berpikir bahwa mereka adalah para pedagang budak. Di tangan salah satu pria itu, terbaring seorang gadis berambut putih. Anak itu memperhatikan pria itu, dan berpikir bahwa ia tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan anjing-anjing hutan. Tetapi ia yakin
bahwa mendapatkan salah satu dari mereka adalah tiket keluar dari hutan ini. Setelah itu, ia menghitung ada 4 pedagang. Ia memutuskan bahwa mungkin sekarang ia bisa melepaskan sedikit amarahnya. Ia melesat, berpikir bahwa meskipun ia ingin pulang, ia tetap membutuhkan rencana. Lompatan demi lompatan, anak itu memanjat cabang-cabang pohon, sambil berpikir bahwa menghadapi para pedagang budak ini akan menjadi solusi terbaik. Namun, tiba-tiba ia berhenti dan menatap ke arah gerobak, memutuskan untuk tidak langsung menyerang. Saat itu, hari sudah mulai sore. Anak itu terus mengikuti para bandit sambil berpikir bahwa menyerang ke 4 orang sekaligus adalah tindakan bunuh diri. Bahkan baginya, malam pun menyelimuti hutan. Anak itu mengawasi perkemahan para pedagang. Ia menyilangkan kakinya, mengumpulkan energi, dan memutuskan untuk menghimpun kekuatan agar bisa bertindak ketika mereka berada tepat di bawahnya. Pupil matanya bersinar biru. Anak itu memutuskan bahwa sekaranglah saatnya bertindak. Ia memetik salah satu buah dari cabang, mengangkatnya di atas kepala. Lalu ia melemparkan bijinya ke pohon, menarik perhatian hewan-hewan di sekitar. Para pria itu menoleh ke belakang, mendengar gonggongan dengan nada tak senang dan penuh kemarahan. Pria berjanggut mendekati hewan-hewan peliharaan mereka. Anak itu berpikir bahwa ia akan dipaksa menggunakan teknik dari kehidupan sebelumnya, karena ia tidak membawa senjata. Ia mengangkat tangannya yang diliputi energi tajam dan berpikir bahwa ia menggunakan teknik yang bahkan fungsinya pun ia belum pahami sepenuhnya. Pria itu mengangkat daging di depan hewan-hewan itu. Anak laki-laki itu segera turun. Pria itu mengangkat alis. Anak itu mendarat di belakangnya. Bandit itu menoleh ke belakang dan melihat Arthur mendekat. Anak laki-laki itu melepaskan pukulan berputar dan menendang tubuh musuhnya. Darah menyembur dari leher pria itu. Anak itu meraih pakaiannya dan dengan tenang menahan tubuh yang jatuh. Ia menarik sebilah pisau dari jaket musuhnya. Menatap mayat itu, ia berterima kasih karena telah memberinya senjata. Serigala-serigala itu mencium aroma darah tuannya. Mereka mencabik-cabik tubuh pria itu. Pria gemuk menoleh ke belakang dan berkata bahwa anjing-anjing itu sudah diam. Lalu bertanya mengapa temannya butuh waktu lama untuk kembali. Dalam keadaan mabuk, anak itu tiba-tiba mendengar suara retakan. Pria itu ketakutan dan menemukan sisa-sisa tubuh temannya. Anak itu muncul di belakangnya. Ia menutup mulut pria itu dan mengayunkan pisau. Ia menggorok leher musuhnya. Arthur menyeka darah dari wajahnya dan berpikir bahwa, seperti yang ia duga, bertarung dalam tubuh ini jauh lebih sulit dan melelahkan. Jadi ia harus segera mengakhiri semuanya, sementara 2 orang terakhir masih tertidur. Tiba-tiba terdengar ketukan dan jeritan teredam dari dalam gerobak. Arthur dengan cepat berbalik dan menggertakkan giginya, mengutuk dalam hati para bandit yang masih hidup dan berjalan menuju gerobak. Komandan bertanya tentang suara ribut itu dan di mana yang lainnya. Para penjual budak pergi untuk mencari. Pria botak itu menyadari ada bayangan yang menyelinap di belakangnya. Ia mengayunkan pedangnya dengan sapuan besar. Arthur menangkisnya. Ia melompat dari tanah dengan kaki telanjang. Arthur meluncur di antara kaki lawannya, dan dengan satu tebasan, ia memotong anggota tubuh pria itu. Komandan bandit mendengar teriakan dari balik gerobak dan segera menuju ke sana. Ia melihat sekutunya yang terluka, yang berteriak bahwa anak itu adalah seorang penyihir. Komandan melemparkan pedangnya ke tanah, merentangkan tangan yang diselimuti aura, dan berkata bahwa mereka tidak ingin secara tidak sengaja membunuh telur emas yang baru saja mendarat di depan mereka. Arthur mengernyit tegang. Pria itu menambahkan bahwa anak itu bisa membawa lebih banyak keuntungan daripada elf kecil. Ia tersenyum menyeramkan dan dengan cepat berlari memutari anak itu dari belakang. Arthur menghindari serangan. Pria itu membelah tanah dan tersenyum maniak sambil mengayunkan tangan satunya ke arah anak itu. Arthur melemparkan sepotong tanah ke arahnya. Pria itu mengernyit kesal sambil menyeka darah dari wajahnya. Sebuah belati yang diselimuti mana meluncur ke arahnya. Komandan menangkapnya dan memutuskan koneksi dengan anak itu. Arthur mengernyit bingung. Pria itu tersenyum mengerikan, menunjuk ke arah anak itu, dan berkata dengan senyum bahwa ia tahu beberapa trik manis.
Ia dengan cepat mendekat, melemparkan bilah itu, dan berkata bahwa anak itu bisa menangkapnya. Anak itu segera mengalihkan pandangannya, berpikir bahwa musuhnya sangat cepat. Bandit itu menendangnya di tubuh, lalu memuji reaksi Arthur. Sang pahlawan jatuh ke tanah. Seorang pekerja dari rombongan pedagang mengulurkan tangan padanya dan menyebutnya sekantong emas. Pria itu meraih pergelangan kaki Arthur, mengangkatnya dari tanah, dan memintanya untuk menyerah karena ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh sekecil itu. Arthur berpikir bahwa bilah itu, seperti kondensasi mana, tampak berperilaku seperti sihir dan angin di dunia ini. Jika begitu, maka sihir api pasti juga ada. Anak itu menggenggam tangan lawannya, menciptakan cahaya redup, dan berpikir bahwa ia yakin akan hal itu. Pria itu menatapnya kosong. Tiba-tiba, kilatan api terang terbentuk di tangan anak itu. Sebuah ledakan kuat seketika menerangi area itu. Pria itu mengangkat tangannya yang terbakar dan berkata bahwa anak itu pasti tidak akan selamat. Arthur meraih belatinya dan berlari memutari lawannya dari belakang. Pria itu berkata dengan marah bahwa ia akan membunuh anak itu, bahkan jika harus menjual mayatnya. Pisau itu tiba-tiba menusuk lehernya. Arthur dengan tenang menangkap bilah yang melayang. Ia menoleh ke pekerja yang terluka. Pria botak itu memohon belas kasihan. Arthur menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa ia yakin gadis kecil itu juga mengatakan hal yang sama. Gadis kecil itu meringkuk ketakutan di dalam gerobak. Arthur tersenyum dan mengulurkan tangan padanya, lalu berkata bahwa ia tidak dalam bahaya lagi dan sekarang ia bisa pulang. Gadis itu mengatupkan bibir dan mulai menangis. Ia tidak melihat apapun. Anak itu menjelaskan bahwa ada hal-hal yang lebih baik tidak dilihat oleh anak-anak kecil. Gadis itu ingin membantah, mengatakan bahwa Arthur juga masih seorang anak. Namun, anak itu memotongnya dan berkata bahwa sudah saatnya mereka pergi. Setelah itu, ia memerintahkannya untuk tidak melepas kain penutup sampai ia mengatakan demikian. Tiba-tiba, gadis itu melihat kakinya sendiri. Arthur berkata bahwa mereka sudah cukup jauh. Dari balik perban, ia melihat sebagian wajahnya. Gadis itu berdiri dengan pandangan tertunduk. Pemuda itu berkata bahwa sekarang ia boleh melihat. Gadis kecil itu melihat wajahnya, lalu mengangkat tangan dan berterima kasih dengan malu-malu. Arthur berbalik, melambaikan tangan padanya, dan berkata bahwa senang bertemu dengannya. Gadis itu menarik bajunya. Ia menatap matanya dengan iba, dan berkata bahwa ia tidak bisa meninggalkan gadis kecil semanis itu di hutan, dan bahwa ia sangat ketakutan. Arthur tersenyum canggung dan berkata bahwa ia juga harus pulang, dan bahwa orang-orang jahat itu tidak akan mengejarnya lagi. Ia mencoba melepaskan tangan gadis itu, dan berkata bahwa para elf seharusnya aman di hutan ini. Gadis itu cepat-cepat menggelengkan kepala. Ia memerah dan berkata dengan malu-malu bahwa binatang hanya takut pada orang dewasa. Arthur menyentuh dahinya dan menghela napas. Gadis itu menambahkan bahwa orang tuanya berkata bahwa anjing pemburu dan golem pohon memakan anak-anak. Ia mengangkat tangannya dengan kesal dan bertanya apakah ia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tinggalnya. Ia menatapnya dan wajahnya memucat. Gadis itu berpaling dengan malu dan berkata bahwa ia tidak tahu. Arthur menghela napas berat. Gadis itu menatapnya dengan takut. Arthur berkata agar ia tetap di tempat. Ia berbalik sambil tersenyum dan menambahkan bahwa ia ingin mengambil beberapa perbekalan dan berharap perjalanannya tidak terlalu jauh. Gadis itu tersenyum malu dan setuju dengannya. Arthur mengaduk-aduk isi ranselnya, berpikir bahwa ia sudah mengumpulkan semuanya. Dia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk perjalanan yang akan datang. Ia memeriksa pisaunya dan menambahkan bahwa tak satu pun dari mereka tahu berapa lama perjalanan ini akan berlangsung, dan ia juga harus memikirkan perjalanan pulang. Ia menoleh ke arah kereta dan berpikir bahwa mereka tidak bisa membawa kereta itu. Namun mungkin itu adalah yang terbaik, karena kakinya sangat sakit akibat perjalanan dengan kereta. Arthur memotong tali. Anjing-anjing itu tidak lagi terikat pada kereta. Ia memasukkan pisau ke dalam sarungnya dan berpikir bahwa ia berharap para elf memiliki sesuatu yang bisa membawanya kembali ke kerajaan manusia. Ia kembali ke gadis kecil itu.
Arthur memberikan pakaian yang telah dilipat dan berkata bahwa ia menemukannya di dalam kereta dan memutuskan bahwa itu adalah miliknya. Setelah itu, ia menambahkan bahwa gadis itu juga sebaiknya memakai jubah karena udara akan segera menjadi dingin. Gadis itu mengucapkan terima kasih dengan sebuah senyuman. Ia mengelus kepala gadis itu sambil tersenyum lebar dan berkata bahwa ia akan membawanya pulang. Matahari terbit di atas hutan. Arthur berpikir bahwa selama mereka berjalan ke arah yang tidak pasti yang ditunjukkan oleh gadis itu, ia belajar lebih banyak tentang dirinya. Mereka berjalan melewati pepohonan. Arthur menanyakan namanya. Elf itu memperkenalkan diri sebagai Tessa. Lalu ia juga menanyakan hal yang sama padanya. Mereka duduk di akar pohon. Arthur menyebutkan namanya. Gadis itu bertanya bagaimana ia bisa sampai ke hutan ini. Arthur menjawab bahwa itu adalah cerita yang panjang. Elf itu membantah dan berkata bahwa mereka memiliki banyak waktu. Pemuda itu melindunginya dari pemangsa dengan pisau. Elf itu mengambil serangga dengan tangannya dan memandang Arthur sambil tersenyum. Arthur berkata bahwa intinya ia terpisah dari keluarganya. Tessa bertanya apakah ia berasal dari kerajaan manusia, lalu bertanya apakah benar semua laki-laki manusia itu mesum dan memiliki beberapa istri. Arthur bertanya siapa yang mengatakan itu padanya. Tessa menjawab bahwa ia mendengarnya dari kakeknya. Arthur pergi untuk buang air. Tessa cemberut, tampak kesal. Arthur berkata bahwa ia yakin ada juga orang mesum di kalangan para elf, lalu bertanya apakah gadis itu tahu arti kata tersebut. Gadis itu menjawab tidak. Arthur memanjat cabang yang tinggi. Mereka sempat membahas bahwa hanya sebagian bangsawan saja yang memiliki beberapa istri. Arthur kemudian bertanya bagaimana kehidupan di Lenoir. Tessa bermain dengan kelinci sementara Arthur memasang jebakan. Ia menjawab bahwa hidup di sana menyenangkan dan ia menghabiskan banyak waktu bersama para pengasuh dan kakeknya karena ibu dan ayahnya sibuk. Dan begitu ia bangun, kemungkinan besar ia akan diberikan tutor untuk melatihnya. Dan ia sangat bersemangat akan hal itu. Arthur merespons bahwa kerajaan tersebut memiliki sistem pendidikan yang baik, karena setiap orang akan diberi tutor pribadi setelah terbangun. Arthur mengangkat kelinci itu dari telinganya dengan senyum bersalah dan mengambil pisau di tangan satunya. Burung-burung terbang di atas mereka. Arthur berkata bahwa ia hanya sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Tessa mengembungkan pipinya, tampak tak senang. Arthur memanggang kelinci. Malam pun tiba di atas hutan. Gadis itu bertanya padanya apa yang terjadi dengan orang-orang yang telah menculiknya. Arthur menjawab bahwa mereka mengalami kecelakaan yang cukup buruk. Tessa bertanya apakah para bandit itu akan mencoba mencarinya lagi. Arthur berjanji bahwa ia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tessa menutupi wajahnya dengan tangan dan mengucapkan terima kasih dengan senyuman. Langit malam penuh bintang membentang di atas hutan. Asap dari api unggun yang telah padam naik ke udara. Arthur memandang elf itu. Gadis itu menatap ke arah matanya dengan lelah. Arthur berkata bahwa ia perlu tidur sebentar. Tessa bertanya apakah ia juga akan tidur. Arthur menuntunnya ke tenda dan berkata bahwa ia akan berjaga di luar. Arthur duduk di atas rumput. Bintang-bintang di atas kepalanya membentuk siluet Sylvia. Arthur berpikir bahwa ia ingin menggunakan waktu ini untuk mencari tahu jenis wool seperti apa yang mereka tinggalkan untuknya. Gadis kecil itu mengintip dan bertanya, apakah ia yakin tidak butuh istirahat? Karena kakeknya pernah berkata untuk tidak pernah berbagi tempat tidur dengan orang asing. Tapi ia tidak akan mengatakan itu kepadanya. Arthur menjawab dengan senyuman bahwa ia baik-baik saja dan tidak butuh tidur. Tessa menutup tirai dengan sedih dan menyetujui ucapannya. Ia menunduk. Arthur tersenyum lembut. Gadis itu berkata bahwa ia baru saja teringat sesuatu, lalu memberitahunya bahwa kemungkinan besar hewan-hewan akan menyerang jika mereka melihatnya karena ia masih anak-anak. Ia memerah malu dan dengan suara gemetar berkata bahwa itulah alasan ia ingin memintanya berjaga dari dalam tenda demi keselamatan. Arthur tersenyum lembut. Gadis itu kembali menambahkan bahwa itu demi keselamatan mereka. Pemuda itu pun masuk ke dalam tenda. Gadis kecil itu mengerutkan kening dan berkata bahwa ia sama sekali tidak takut.
Arthur menjawab bahwa mereka perlu tidur untuk sekarang. Ia duduk di samping elf yang sedang berbaring. Gadis itu memandangnya dengan tegang. Ia memegang celana bagian bawahnya. Arthur menyadarinya dengan terkejut. Ia menutup matanya dan tersenyum. Mereka mulai tertidur. Banyak bintang terang bersinar di langit. Arthur berpikir bahwa gadis kecil itu telah mengalami masa yang sangat sulit. Jadi, ia harus beristirahat dengan baik. Pada pagi hari, kabut ringan menyelimuti hutan. Kelinci-kelinci datang mendekati tenda. Anak Arthur tidur dengan tenang di dalamnya. Gadis itu berbaring di atas lutut Arthur. Arthur membuka matanya. Ia berpikir bahwa mereka melanjutkan perjalanan dan lingkungan asing serta waktu yang berlalu dengan cepat adalah satu-satunya kemajuan yang mereka capai. Mereka berjalan melewati semak-semak lebat. Arthur menoleh ke arah gadis itu sambil tersenyum, memikirkan bahwa sejak percakapan pertama mereka, ketakutan gadis itu mulai hilang dan tampak jelas bahwa ia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengannya. Gadis itu mengepalkan tangannya dan tersenyum malu. Sinar keemasan matahari tampak dari balik pepohonan. Arthur berpikir bahwa ia harus mengakui bahwa kekhawatiran tentang keluarganya dan rasa tidak sabar untuk pulang tidak membuat suasana hatinya membaik. Ia meletakkan tangannya pada tongkat. Arthur menoleh ke sekutunya sambil tersenyum. Mereka membuat api unggun. Pemuda itu sedang memaku pasak dengan serius. Tiba-tiba, palunya jatuh ke tanah. Arthur memegangi dadanya dan berpikir bahwa rasa sakit yang menyiksa dari monorenya datang secara tak terduga dan membuat perjalanan ini nyaris tak tertahankan. Ia meringis kesakitan dan jatuh ke tanah. Keringat menetes dari wajahnya. Gadis itu mendekatinya dengan cemas dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Arthur menutupi wajahnya dengan tangan dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Gadis itu mengangkat alisnya dengan kecewa. Malam turun menyelimuti hutan. Arthur kembali memegangi dadanya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Ia gemetar kesakitan saat berada di dalam tenda. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Arthur menoleh ke sekutunya sambil tersenyum. Gadis itu memandangnya dengan cemas. Tiba-tiba, binatang buas muncul dari belakang mereka. Sebuah pisau tertancap pada batang pohon di samping salah satu binatang itu. Serigala-serigala itu mundur ketakutan saat melihat pemuda yang marah. Arthur tersenyum canggung ketika gadis itu menunjukkan arah jalan. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk tubuhnya. Ia bersembunyi di balik batang pohon, memegangi dadanya, dan berpikir bahwa ini terjadi semakin sering. Ia kemudian bertanya-tanya, apakah seharusnya ia melakukan sesuatu? Ia menatap elf itu. Gadis itu menendang batu kecil. Arthur berpikir bahwa ia hanya akan membuatnya khawatir. Malam kembali menyelimuti hutan. Tessa menyelimuti Arthur yang sedang tidur. Matahari pagi terbit di atas kepala mereka. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Arthur berpikir bahwa hari berlalu dan gadis itu mulai mengenali lebih banyak tempat yang familiar. Elf itu menghela napas lelah. Arthur menambahkan bahwa kecepatan mereka tetap melambat karena gadis itu cepat kelelahan. Ia mengambil tas milik gadis itu dan menggendongnya di bahunya. Arthur terus berjalan sambil berpikir bahwa meskipun tubuhnya menguat, rasa sakit terus tumbuh dan semakin sulit untuk menyembunyikannya dari elf yang khawatir. Arthur menggertakkan giginya dan meringis kesakitan. Gadis itu terkejut ketakutan saat menyadarinya. Arthur tersenyum canggung dan beralasan bahwa ia harus pergi ke toilet. Mereka kembali tertidur di dalam tenda. Matahari terbit di atas wilayah sekitar. Elf itu memegang pakaian Arthur dan berkata bahwa ia sedang memikirkan sesuatu. Pemuda itu menoleh padanya. Gadis itu tersenyum canggung dan bertanya apakah ia boleh memanggilnya dengan nama panggilan, seperti yang dilakukan keluarganya, karena mereka sudah menjadi teman dekat. Pemuda itu dengan ekspresi tenang menjawab bahwa ia tidak keberatan. Gadis itu bertanya apa artinya. Ia menghela napas dan tersenyum lembut. Arthur tersenyum lebar, penuh sukacita, dan berkata bahwa ia akan sangat tersanjung jika ia memanggil bocah desa itu dengan cara itu. Mereka berdiri di sebuah lapangan terbuka. Tessa berkata bahwa ia terdengar aneh lagi, seperti seorang kakek tua.
Arthur menjawab bahwa itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang cengeng yang bahkan tidak bisa pergi ke toilet tanpa ditemani. Dengan mata dan telinga tertutup, gadis itu memegangi pipi Arthur dan menyuruhnya diam. Huruf T pada batang pohon menyala sedikit. Mereka menoleh ke arahnya. Gadis itu menunjuk ke depan dan berkata bahwa ia pikir ia melihat sesuatu. Arthur menjawab bahwa ia juga melihat sesuatu, lalu menyebutkan lumut, daun kabut, dan pohon-pohon. Elf itu tersenyum dan menunjuk ke pipi Arthur yang kotor. Mereka kembali tertidur dengan tenang di dekat satu sama lain. Arthur berpikir bahwa meskipun ada perbedaan usia secara mental, mereka sangat dekat. Gadis itu menyentuh batang pohon. Ia berjalan di antara tumbuhan, menyentuh setiap pohon yang dilewatinya. Ia berseri-seri dengan penuh kegembiraan. Arthur bertanya apa yang terjadi. Salah satu pohon mulai bersinar dengan cahaya terang. Pemuda itu sangat terkejut melihat hal itu. Kulit pohon terbuka, memperlihatkan cahaya terang di dalamnya. Gadis itu mengulurkan tangannya kepada Arthur dan memintanya untuk mengikutinya. Arthur jatuh ke depan, berpikir bahwa ia tidak menyukai teleportasi. Gadis itu menyodoknya dengan jarinya, tersenyum, dan berkata bahwa mereka telah sampai. Arthur bangkit dan melihat sekeliling. Ia membuka mulutnya karena terkejut. Mereka berada di jalan menuju sebuah pemukiman raksasa. Para elf menatap mereka dari balkon dengan tatapan heran. Arthur berpikir bahwa ini adalah tanah perawan para elf. Para pejalan kaki menatapnya dengan bingung. Arthur menambahkan bahwa itu adalah satu-satunya frasa yang terlintas dalam pikirannya. Tapi bahkan itu pun tidak cukup untuk menggambarkan keindahan pemandangan di hadapannya. Aliran energi yang kuat berputar dalam pusaran di depan mereka. Mana menggulung dan bertambah cepat. Gadis itu mengangkat tangannya, melindungi Arthur. Seseorang muncul dari kabut. Para ksatria yang baru saja diteleportasi menundukkan kepala mereka kepada sang putri. Arthur menatap mereka dengan bingung. Ia tersenyum canggung dan mulai melirik sekutunya. Gadis itu memerah karena malu dan mengangguk padanya. Salah satu prajurit menyentuh dadanya dan berkata bahwa mereka tiba segera setelah mereka menyadari bahwa sang putri telah menggunakan gerbang teleportasi kerajaan. Raja dan ratu berlari keluar dari kereta. Sang wanita memanggil putrinya. Kedua orang tua itu menatap putrinya dengan cemas. Tiba-tiba, seseorang lagi muncul dari belakang mereka. Seorang elf tua keluar dari kereta menyusul mereka. Ia menatap anak-anak lelaki yang baru tiba itu, lalu tersenyum lembut. Arthur meletakkan tangannya di punggung gadis itu dan mendorongnya maju. Sang putri berlari ke arah keluarganya. Orang tuanya berlutut dan memeluknya erat. Arthur tersenyum dan bertanya-tanya apakah ayah dan ibunya akan bereaksi seperti itu ketika mereka melihatnya. Raja berdiri dan berterima kasih kepadanya. Ia berkata bahwa sebagai bentuk rasa syukur atas bantuannya, ia mengundangnya untuk masuk ke rumah mereka. Ia mengernyit dan menambahkan bahwa Arthur bisa beristirahat sebentar, lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Arthur berpikir bahwa raja itu memang cukup lembut, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa itu bukanlah undangan, melainkan perintah. Arthur membungkuk dan berkata bahwa ia tergoda oleh tawaran itu. Sang putri tiba-tiba menggenggam tangannya. Semua orang yang hadir menatap mereka dengan heran. Gadis itu tersenyum bahagia dan berkata bahwa ia ingin anak itu melihat banyak hal. Arthur menatap sekeliling dengan heran, berpikir bahwa ia mengira akan melihat sebuah kastel yang mengesankan setelah mengetahui bahwa gadis itu seorang putri. Namun, mereka justru berdiri di depan gerbang raksasa. Gadis itu memimpin sang pahlawan masuk ke aula utama. Ia menyentuh kepalanya dan berpikir bagaimana ia bisa sampai di sana. Sang ratu menatap para pelayan dan berkata bahwa anak ini adalah tamu mereka, lalu memerintahkan mereka untuk memandikannya dan membawanya ke ruang istirahat. Arthur menyentuh dadanya, berterima kasih, dan berkata bahwa ia ingin menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Sang raja menatap matanya. Sang ratu duduk di samping putrinya, menyentuh rambutnya. Para pengawal berdiri di belakang raja. Elf tua itu juga duduk di meja. Arthur duduk di ujung meja yang berseberangan. Ia tetap di tempatnya, membungkuk,
dan memperkenalkan diri kepada sang raja. Lalu berkata bahwa ia berasal dari sebuah kota kecil yang sederhana dan merupakan kehormatan besar baginya berada di hadapan keluarga kerajaan. Dengan mata tertutup, anak itu berpikir bahwa percakapan tidak akan berkembang jika mereka terus memperlakukannya seperti anak kecil. Raja mengangkat tangan ke mulutnya dan berkata bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, ia menganggap anak itu cukup dewasa dan terdidik dengan baik. Ia pun memintanya untuk menceritakan segala yang telah terjadi. Anak itu mengangkat tangannya dan mulai menceritakan perjalanannya. Dimulai dengan kisah samar tentang terpisah dari keluarganya sebelum pertemuan dengan para bandit. Sebuah cerita yang bukan kebohongan, tapi hanya setengah kebenaran. Dengan ekspresi tenang, ia menambahkan bahwa seiring cerita berlanjut hingga ia bertemu putri mereka, suasana di ruangan mulai berubah. Raja menghentakkan tinjunya ke meja dan berteriak bahwa ia seharusnya sudah menduga bahwa para penjual budak itu adalah manusia. Arthur menatapnya dan memintanya untuk tidak tersinggung. Ia merosot di kursinya dan menambahkan bahwa perdagangan budak adalah profesi, bukan ras. Elf tua itu menurunkan ujung pedang seorang penjaga dan mengangkat tangannya untuk menghentikan para prajurit. Ia mengernyit dan berkata bahwa anak itu telah melihat para penjual budak membawa cucunya. Lalu bertanya apa yang telah ia lakukan sebagai seorang anak. Arthur menatapnya dan berkata bahwa meskipun ia masih anak-anak, ia juga seorang penyihir. Jadi ia telah menghancurkan para penjual budak dan menyelamatkan cucunya. Salah satu prajurit menyelimuti pedangnya dengan aura dan berkata bahwa anak itu berbohong. Elf tua itu menatapnya tajam. Arthur mundur karena ketakutan. Arthur meletakkan tangannya di atas meja, lalu bangkit dari tempat duduknya dan berkata bahwa apakah mereka mempercayainya atau tidak, sang putri tetap telah kembali ke rumah. Ia menatap ke arah raja dan berkata bahwa yang ia inginkan hanyalah kembali kepada keluarganya. Gadis itu melompat dari tempat duduknya dan bertanya apakah ia akan pergi. Raja dan ratu saling berpandangan, sementara lelaki tua itu menyeringai kecil. Arthur menggaruk kepalanya sambil tersenyum dan berkata bahwa ia tidak berpikir seorang manusia seharusnya berada terlalu lama di kerajaan ini. Ia sedikit mengernyit dan menambahkan bahwa prioritas utamanya adalah memastikan keluarganya aman dan bahwa mereka tahu ia baik-baik saja. Raja menyentuh dagunya, lalu menundukkan kepala dan berkata bahwa melihat masa lalu kedua kerajaan dan mengingat bahwa Arthur telah menyelamatkan putrinya dan memikul beban mengantarkannya kembali, maka mereka harus memberinya penghargaan yang layak. Ratu memeluk putrinya yang terlihat kecewa. Sri Baginda menambahkan bahwa mereka akan memberinya hadiah yang pantas. Ia mempersembahkan sebuah alat teleportasi dan menjelaskan bahwa gerbang teleportasi yang terhubung ke kerajaannya hanya bisa digunakan sekali setiap 7 tahun, yaitu saat konferensi puncak antara 3 ras. Arthur menunduk saat mendengar bahwa gerbang itu baru akan terbuka kembali 5 tahun lagi. Ia tiba-tiba menatap mata raja dengan terkejut setelah raja mengatakan bahwa mereka dengan senang hati akan mengirimkan sekelompok pengawal untuk mengantarkannya pulang dengan selamat. Raja membuka kedua tangannya sambil tersenyum dan menambahkan bahwa ia ingin memperpanjang keramahan mereka. Walaupun beberapa dari rakyatnya cukup toleran, masih banyak yang menyimpan dendam terhadap manusia akibat perang di masa lalu. Seorang pelayan perempuan membungkuk rendah, dan raja mengatakan bahwa Arthur boleh menganggap tempat itu sebagai rumah sementara, dan mereka akan menyiapkan pengawalan keesokan harinya. Anak muda itu menyentuh dadanya dan mengucapkan terima kasih. Ruang istirahat itu tampak bersih mengilap. Arthur menatapnya dengan letih, lalu masuk ke dalam kamar mandi sambil berpikir bahwa ia terlalu lelah untuk semua ini. Semburan air deras mengguyurnya. Tiba-tiba, tubuhnya dilanda rasa sakit. Anak itu memegangi dadanya dan membungkuk tajam, berpikir bahwa keadaannya semakin parah. Tak lama kemudian, ia duduk di sofa dengan sebuah benda bercahaya di tangannya. Memikirkan bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa dan menyesal karena Sylvia tidak bisa membantunya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Anak itu membukanya dan mendapati sang putri berdiri di sana. Detik berikutnya, gadis itu membenturkan kepalanya ke dadanya.
Ia mengernyit dalam dan berkata bahwa pertama dia bersikap dingin pada keluarganya, lalu sekarang ia ingin pergi. Arthur meletakkan tangannya di bahu sang putri dan berkata bahwa ia tidak bersikap dingin, lalu mendorongnya dengan lembut dan menjelaskan bahwa ia hanya bersikap sopan karena mereka adalah raja dan ratu. Setelah itu, ia bertanya mengapa gadis itu tidak pernah memberitahunya soal hal itu. Gadis itu tersenyum dan menjulurkan lidahnya padanya. Arthur kesal dan berkata agar ia tidak terkekeh. Sang putri menyilangkan tangan dan memalingkan wajah, lalu berkata bahwa ia tidak ingin Arthur pergi karena dia adalah teman pertamanya. Tasha sedikit gemetar. Arthur tersenyum lembut, memeluknya, dan memanggilnya Putri Cengeng. Lalu memintanya untuk menunjukkan istana padanya. Mereka berdua keluar. Gadis itu berkata bahwa ini mungkin tempat favoritnya di seluruh istana. Mereka melewati sebuah taman kecil. Sang putri berkata bahwa jika anak itu tinggal sampai musim semi, ia akan melihat bunga-bunga bermekaran. Dan ia tersenyum sambil menambahkan bahwa setidaknya anak itu bisa melihat lebah-lebah bercahaya. Tasha tersenyum lebar, memungut serangga bercahaya itu, dan bertanya apakah itu memang seindah kelihatannya. Arthur menatap tangannya dengan takjub. Ia mengambil lebah-lebah itu darinya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Sebuah benda asing melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Anak itu menarik tangan sang putri. Ia meraih sebuah mainan plastik. Anak itu berbalik dan menerjang penyerang. Ia menangkap pria itu, memelintir lengannya, lalu memukulnya dengan benda yang ditangkapnya. Tiba-tiba, Arthur mengenali pria itu. Orang tua itu menyambutnya dengan senyum. Arthur mundur dan berkata bahwa barusan dia mencoba membunuh cucunya sendiri. Orang tua itu menjawab bahwa mungkin itu hanya akan meninggalkan bekas luka kecil, tapi ia meragukan bahwa mainan yang dipegang Arthur bisa membunuh siapapun. Anak itu menatap benda di tangannya dengan bingung, berpikir bahwa ia telah dikerjai. Orang tua itu mendekat dan berkata bahwa anak itu memiliki reaksi dan insting yang luar biasa, bahkan berhasil menangkap hadiah kecilnya dan menggunakannya balik. Arthur menurunkan alisnya dengan kesal. Elf tua itu berkata bahwa anak itu masih menggunakan. Mana dengan cara yang cukup biasa saja. Tapi ia tahu bahwa anak itu berhasil membunuh beberapa pedagang budak. Anak itu berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh dengan orang tua ini. Sang putri meletakkan tangannya di bahu Arthur dan memohon kepada kakeknya agar berhenti menggodanya. Orang tua itu mengernyit dan bertanya apa maksudnya, lalu berkata bahwa Arthur pasti tahu alasan kedatangannya ke tempat itu. Arthur mengerutkan kening dengan tegang dan bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu datang. Kakek itu berjongkok lebih rendah dan berkata bahwa sudah lama ia tidak bertemu seseorang yang menarik. Ia mengambil pedang kayu dari belakang punggungnya dan menawarkan untuk melihat sejauh mana kemampuan Arthur. Sebuah pedang kayu melayang, berputar di udara. Arthur menangkapnya. Ia mengayunkannya. Ia menebas leher lelaki itu. Tasha yang terkejut berseru keras memanggil kakeknya. Firan menyeringai. Aura biru merembes dari tubuhnya. Arthur menarik kembali pedangnya, lalu berlari menyerang. Ia mencoba menghantam lelaki itu. Lelaki tua itu melompat ke samping dan mengangkat tangannya, mengincar leher. Lelaki berambut coklat itu berputar tajam dan menangkis pukulan itu dengan pedangnya. Arthur, dengan mata ketakutan, mencatat dalam hati kekuatan lawannya. Lelaki itu mengayunkan tangan satunya. Tokoh utama melompat mundur. Furian menarik sikunya ke belakang dan menghantam Arthur dengan itu. Tokoh utama itu terlempar ke samping, pedangnya terbang di udara. Ia berlari, menangkapnya. Lelaki berambut coklat mulai melancarkan beberapa tebasan, sementara lelaki tua itu menangkis serangan-serangan tersebut. Arthur berpikir bahwa bahkan dengan mana dan upaya untuk meminimalkan gerakan, saat mencoba menyerang lagi, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak bisa mengejarnya. Fen berada di belakangnya. Ia berlari menuju musuh. Tokoh utama itu menggeser pandangannya, berpikir bahwa inilah kesempatannya. Menangkap pijakan, ia melompat mundur. Lelaki berambut coklat itu menyentuh tanah, melompat dan berputar di udara. Arthur meraih pedangnya
ia terus berputar di udara sambil berpikir bahwa ia harus bergerak lebih cepat lagi. Pedangnya menggores dahi Viran. Senjata itu tertancap di tanah. Arthur berguling di lantai. Tessa berlari menghampiri mereka, memanggil anak laki-laki dan kakeknya. Tokoh utama melihat Viran duduk di tanah. Ia mengusap luka gores di dahinya, mengatakan bahwa sepertinya ia memang pantas mendapatkannya karena kesombongannya. Ia bergumam bahwa ia tidak menyangka anak ini benar-benar bisa melukainya. Tessa memandangnya dengan kesal. Ia mencubit kakeknya ketika pria tua itu menyarankan untuk memulai ronde kedua. Gadis itu berkata bahwa menurutnya ia sudah cukup menyiksa Arthur. Ia menyilangkan tangan dan berseru, menyatakan bahwa kakeknya harus bersikap lebih lembut padanya. Lelaki tua itu menjawab bahwa jika ia bersikap lembut, Arthur sudah jadi sasaran empuk sejak lama. Xiaoyan tertawa, mengatakan bahwa merupakan kehormatan besar baginya, bahwa tetua yang dihormati menilainya setinggi itu. Viran memandangnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Arthur terkejut dengan perubahan suasana yang mendadak. Ia terdiam ketika lelaki itu menawarkan dirinya menjadi muridnya. Tessa menggelengkan kepala dengan bingung. Lelaki tua yang kini memakai perban di dahinya bertanya apakah ia setuju. Tokoh utama itu meringis dan bertanya apakah ia serius. Furian melambaikan tangannya dan bertanya mengapa tidak. Lelaki berambut coklat itu berseru bahwa pertama-tama ia adalah manusia, lalu bertanya apakah manusia bahkan diperbolehkan tinggal di kerajaan ini. Lelaki tua itu mengernyit dan mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengusirnya selama ia berada dalam perlindungannya. Ia menambahkan bahwa ia tahu anak itu sudah jauh lebih baik daripada anak-anak lain, tetapi ia bisa mengajarkannya hal-hal yang bahkan para penyihir paling berbakat di Sapin tidak bisa ajarkan. Arthur melambaikan tangannya dan berkata bahwa ia tidak bisa, karena ia bahkan tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya, yang bahkan tidak tahu apakah ia hidup atau mati. Beran mencondongkan tubuh ke arahnya dan bertanya apakah itu cukup jika ada cara untuk mengetahui keadaan mereka dan bisa mengobrol sedikit agar mereka tahu bahwa semuanya baik-baik saja. Ia memberi isyarat kepada para pelayan dan menyuruh mereka untuk memandikan Tessa dan menidurkannya. Lelaki itu mengenakan jubahnya dan berkata bahwa ia paham jika dirinya sedikit tidak sabar, tetapi itu berkaitan dengan apa yang ia rasakan sebelumnya saat mereka adu tanding ringan. Ia bertanya apakah Arthur pernah mengalami serangan rasa sakit membakar di bagian tempat monorenya berada. Lelaki berambut coklat itu menegakkan tubuhnya, meletakkan tangan di dadanya, dan bertanya bagaimana lelaki itu bisa tahu. Lelaki tua itu merapikan jubahnya dan berkata bahwa ia bahkan tahu bahwa anak itu tidak mengerti penyebab rasa sakitnya. Dan itulah inti dari semua masalah. Ia bertanya apakah anak itu tahu tentang kehendak sang binatang. Arthur teringat pada Sylvie, memikirkan bagaimana ia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Namun kemudian, ia mengingat bagaimana Sylvie mengguncangnya hingga ke lubuk jiwanya dengan memperlihatkan sebuah piramida peringkat, dengan kelas E sebagai yang terendah dan SS sebagai yang tertinggi. Viran berkata bahwa ia yakin anak itu mengetahui atau bahkan pernah bertemu beberapa binatang Mona. Menggernyitkan alisnya, pria tua itu mencatat bahwa binatang yang cukup kuat untuk diklasifikasikan sebagai kelas A atau lebih tinggi akan mampu mewariskan kehendak atau kemampuan bawaan mereka sekali saja, baik kepada keturunan mereka maupun kepada orang yang terikat dengan mereka. Ia menambahkan bahwa ia tidak akan mempertanyakan bagaimana anak itu bisa bertemu dengan binatang sekuat itu. Namun pada titik ini, kekuatan di dalam dirinya lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat. Pria berambut coklat itu mengernyit dan bertanya apakah dirinya juga memiliki kehendak seekor binatang. Siluet seekor AA muncul di atas pria itu. Ia mengangguk dan menjawab bahwa dirinya memang memiliki kehendak tersebut dan memberitahunya bahwa ia adalah yang disebut penjinak binatang, Bistamer, sambil memperlihatkan seekor Pegasus di tangannya. Arthur mendengarkan saat pria itu menjelaskan bahwa gelar tersebut akan bisa ia peroleh setelah ia benar-benar mengalahkan binatang mengerikan yang ada di dalam dirinya. Kemudian, Viran berjongkok dan berkata bahwa ia tahu bagaimana cara membawa Arthur kembali ke keluarganya. Namun melakukannya sekarang sangat berisiko.
Sambil menyentuh perut anak itu, ia mencatat bahwa kekuatan kehendak binatang miliknya terlalu kuat untuk tubuh mudanya yang belum matang. Dengan mata terbelalak, Arthur mendengarkan saat pria itu mengatakan bahwa jika ia tidak segera mulai mengendalikannya, maka kekuatan tersebut akan menghancurkan tubuhnya dari dalam. Pegasus di tangannya retak. Ia dan Arthur mulai menguap menjadi kabut, sementara pria itu mengatakan bahwa kekuatan yang ia terima akan menghancurkan tubuhnya dari dalam. Tokoh utama itu berbaring dengan mata tertutup, bertanya-tanya apa perasaan berat yang menindih tubuhnya ini. Siluet gelap menjulang di atasnya. Melihat senyum jahat dari sosok itu, anak itu mencoba memahami apakah monster ini mewakili kekhawatiran, beban, atau harapan yang dibebankan padanya. Tessa duduk di atasnya, menyuruhnya untuk bangun. Pria berambut coklat itu memalingkan wajah dan meminta bayangan monster itu untuk tidur 5 menit lagi. Gadis itu marah mendengar panggilan seperti itu kepadanya. Ruangan itu dalam keadaan rapi. Gadis berambut putih itu tersenyum dan berkata bahwa rambut Arthur lucu. Arthur menjawab bahwa rambutnya pun tidak kalah aneh. Saat ia sedang berpakaian, sang putri bertanya apakah benar bahwa ia akan tinggal di sini, seraya mencatat bahwa kakeknya memberitahunya pagi ini. Arthur mengatakan pada sang putri bahwa ia belum tahu pasti dan baru bisa memastikannya setelah menunggang bersama sang tetua. Tessa mencubit punggungnya dan berteriak dengan wajah marah agar ia memanggilnya dengan namanya, bukan putri. Anak laki-laki berambut coklat itu berteriak bahwa ia mengerti, lalu meminta untuk membiarkannya mandi dengan tenang. Kalau tidak, ia akan mengusir gadis itu dari kamar. Gadis itu meringis dan memanggilnya mesum. Arthur dengan jengkel menyuruhnya berhenti menggunakan kata-kata yang bahkan belum benar-benar ia pahami. Ia turun tangga dan mendekati pintu yang terbuka dan mendengar percakapan bahwa tidak pantas seorang pria tinggal di kerajaan ini. Sementara itu, Viran sedang naik ke dalam kereta. Sang ratu berkata bahwa ia setuju dengan suaminya. Ia menambahkan bahwa ia berterima kasih kepada Arthur karena telah menyelamatkan putrinya. Namun sungguh pria itu tidak bisa tinggal di sini karena bertentangan dengan semua tradisi. Pria tua itu menyilangkan tangannya dan menjawab bahwa ia menyukai anak itu, jadi ia tidak akan menerima keberatan apapun. Gadis berambut putih itu mengangguk ketika kakeknya berkata bahwa ia juga menyetujui keputusan itu. Raja mengernyitkan dahi, meminta ayahnya untuk mempertimbangkannya kembali. Viran menyilangkan tangan dan memintanya untuk berhenti. Ia berkata bahwa anak itu akan berada di bawah pengawasannya langsung, jadi ia perlu memastikan bahwa seluruh kerajaan mengetahuinya. Arthur berjalan menuruni tangga. Ia tersenyum lembut, berpikir bahwa sang tetua memang bisa dipercaya. Saat ia mendekati kereta, pria tua itu menegur karena ia terlambat. Mereka sedang melintasi hutan. Melihat Viran, pria berambut coklat itu bertanya, berapa lama lagi mereka harus menempuh perjalanan ini? Sambil memanggilnya kakek. Pria itu menyentuh dagunya dan menyoroti kurangnya kendali diri Arthur. Anak itu tersenyum puas, mengatakan bahwa ia sangat tertarik bagaimana hari ini akan berlangsung bersama teman misterius sang tetua. Kepala Tessa bersandar di pundaknya. Viran mencatat bahwa hari ini gadis itu bangun sangat pagi karena mengkhawatirkan dirinya. Ia mengulurkan tangannya ke wajah gadis itu dan membelai pipinya, membayangkan dirinya duduk di tengah-tengah orang-orang bertopeng. Ia berkata bahwa sebagai satu-satunya putri dari kerajaan ini, Tess tumbuh sendirian dan sering disakiti oleh orang dewasa maupun anak-anak yang pura-pura menjadi temannya. Ia mencatat bahwa pada akhirnya gadis itu menjadi dingin dan menjauh, terus-menerus membangun tembok di sekeliling dirinya. Mengingat kembali senyum cucunya, pria tua itu berkata bahwa dalam waktu singkat ia melihatnya bersama Arthur, gadis itu menunjukkan lebih banyak tawa dan senyum dibandingkan beberapa tahun terakhir. Sambil menunduk, ia berterima kasih kepada anak itu untuk hal ini. Anak laki-laki berambut coklat itu menatapnya dengan terkejut. Roda kereta berhenti. Gadis berambut putih itu membuka matanya ketika pintu dibuka dan bertanya apakah mereka sudah sampai. Mereka bertiga mendekati sebuah rumah. Tokoh utama menatap pintu kayu itu, membeku dalam antisipasi.
Ia mencatat dalam hati bahwa ia sangat penasaran dengan teman misterius yang mampu memaksa mantan raja datang ke daerah pedesaan ini. Kaki pria itu melangkah ke depan. Firan mulai mengetuk pintu keras-keras sambil berteriak memanggil penyihir tua itu agar keluar. Pintu mulai terbuka. Saat pintu dibuka lebar, wanita tua itu dengan marah berseru bahwa pendengarannya masih sangat baik. Sang tetua menunjuk ke arahnya dan berkata bahwa wanita itu adalah Rin dari Esen Gelap, teman lamanya, dan seorang penyimpang yang sangat istimewa yang bisa membantu Arthur. Anak itu menundukkan kepala dan berkata bahwa ia sangat senang bisa bertemu dengannya. Wanita itu menunjuk ke arah pintu masuk, mengatakan bahwa mereka tidak bisa berdiri di sana sepanjang hari, lalu mempersilakan mereka masuk ke dalam. Anak itu melihat-lihat tempat tinggal itu, sambil berpikir bahwa menjadi seorang penyimpang berarti wanita itu seperti ibunya. Melihat tumpukan buku-buku, ia menyelesaikan pikirannya dengan menyatakan bahwa sihir penyimpang tidak termasuk dalam kategori 4 elemen dasar. Ia bertanya-tanya bagaimana wanita itu bisa membantunya sambil duduk di meja. Art meminta maaf karena tidak sabar dan menyebutkan bahwa kakeknya berkata bahwa sihir wanita itu akan membantunya menghubungi orang tuanya. Renia memandang temannya, menyadari bahwa dia benar-benar peduli pada anak laki-laki yang duduk di meja dengan sebuah wadah di tengahnya. Wanita itu berkata bahwa dialah yang disebut Deor, dan meskipun jenis sihir ini berbeda-beda dari satu penyihir ke penyihir lainnya, kemampuannya sangat besar dan sangat sedikit hal yang bisa disembunyikan darinya. Wanita tua itu tersenyum sambil berkata bahwa, misalnya, dia tahu bahwa Arthur sangat istimewa hingga ada bagian dari hidupnya yang bahkan dia tidak bisa lihat. Matanya berkilau ketika ia mengatakan bahwa mereka bisa melihat bagian dari masa lalu dan masa depannya. Pria berambut coklat itu menatap ke atas dengan terkejut. Ia mengangguk ketika Renia mengatakan bahwa tujuan mereka bukanlah untuk kemampuan penerawangannya, melainkan untuk melihat orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa ia masih hidup. Mengambil wadah berisi air, wanita itu menyuruhnya menunduk dan melihat ke dalam air. Sambil menempatkan tangannya di atas kepala anak itu, wanita tersebut menyuruhnya untuk memusatkan pikirannya pada bayangan orang tuanya dengan sejelas dan sedetail mungkin. Arthur memejamkan matanya, dan wanita tua itu memberitahunya bahwa ia bisa berbicara kepada mereka ketika melihat mereka di dalam air. Anak itu memikirkan ibunya, rambut kastanya yang berkilau, dan kulit sawo matang yang memancarkan kehangatan lembut, alis tipisnya yang selalu berkerut penuh kekhawatiran untuknya. Membayangkan ayahnya, ia teringat mata birunya, dan senyuman konyol yang mampu mencerahkan bahkan hari paling membosankan. Lelucon-lelucon bodohnya dan sifatnya yang sederhana terasa bertolak belakang dengan karisma seorang pemimpin dan pejuang. Arthur memohon dalam hati agar mereka masih hidup. Ia membuka matanya sedikit. Tiba-tiba, matanya membelalak. Ada sup panas di dalam panci. Alice tersenyum dan menawarkan dirinya untuk mencicipinya. Ray mengaduk-aduk isinya dengan sendok, lalu menciduknya. Ia menyatakan bahwa semur daging itu tampak lezat. Ia bertanya ada acara apa yang istimewa hari itu. Wanita itu menutup matanya dan menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Hanya saja sudah lama sejak terakhir kali ia memasak untuk suaminya sejak mereka pindah. Ray membantunya duduk. Mata Alice penuh kesedihan ketika melihat sup itu. Dalam hati, ia mencatat bahwa itu adalah hidangan kesukaan Arthur. Ray menegakkan tubuhnya. Ia menatap istrinya dan bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Wanita berambut coklat itu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Ia menghela napas berat. Ia mengelus perutnya yang hamil. Sang suami membeku ketika mendengar suara anaknya memanggil. Pasangan suami istri itu saling bertukar pandang. Arthur berkata bahwa itu dirinya. Sendok berisi sup pun mulai jatuh, menumpahkan isinya ke atas meja. Anak itu berkata bahwa orang tuanya mungkin sangat terkejut mendengar suaranya di dalam kepala mereka, tapi ia akan menjelaskannya nanti. Sekarang, ia hanya ingin mereka tahu bahwa ia hidup dan aman. Mengingat bagaimana Alice dulu tertahan, ia berkata bahwa ia nyaris tidak selamat saat jatuh dari tebing. Anak itu mengingat ayahnya. Ia duduk bersimpuh sambil menangis. Ia berkata bahwa
Kini dirinya berada di kerajaan Al-Lenoir bersama para elf, meskipun seharusnya itu adalah rahasia. Orang-orang berkerumun di sekitar gerobak. Duran memukul seorang pria dengan tinjunya. Anak itu berkata bahwa ia tahu semuanya sulit, dan itu juga sulit baginya. Tapi ia senang mengetahui bahwa keduanya baik-baik saja. Alice yang terluka telah dibalut perban. Tokoh utama mengatakan bahwa ia berharap mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang terjadi. Ray menatap sedih istrinya. Arthur berkata bahwa ia bangga atas apa yang dilakukannya saat itu. Dan jika bisa kembali ke masa lalu, ia akan tetap melakukannya. Bahkan jika itu berarti ia harus mati. Hujan membasahi gunung, dan di dalam sebuah tenda kecil, pasangan suami istri itu duduk bersama. Sang anak berkata bahwa ia ingin datang menemui mereka, tapi sekarang mungkin agak sulit karena ia menderita semacam penyakit yang perlu disembuhkan terlebih dahulu. Gerobak pun mendekati kota. Gerbang besar terbuka. Anak itu menyatakan bahwa ia tidak dalam bahaya, tapi ia harus sembuh dulu sebelum bisa pergi menemui mereka. Ray dan Alice berpamitan pada yang lain. Anak itu berkata bahwa ia tidak tahu kapan ia bisa menghubungi mereka seperti ini lagi, atau apakah ia bisa melakukannya lagi. Pasangan suami istri itu meninggalkan yang lain. Mereka mendekati pintu putih. Pria berambut coklat itu berkata bahwa bahkan di sini ada penyihir penyimpang seperti ibunya. Keluarga itu disambut di dalam rumah. Arthur berkata bahwa wanita itu berjasa besar karena mereka sekarang bisa mendengar suaranya. Alice diperlihatkan kamar mereka. Anak itu berbalik kepada ayahnya dan berkata bahwa ia akan terus berlatih sihir dan bertarung selama masa pemulihannya. Sang pria diterima dalam dinas. Anak itu meminta agar tidak terkejut jika suatu hari nanti ia bisa mengalahkannya. Ray membungkuk ringan kepada rekan-rekan barunya. Ia memeluk istrinya yang sedang hamil. Arthur memintanya untuk menjaga ibu dan anak mereka yang akan lahir. Sementara itu, sebuah sendok kotor tergeletak di atas meja. Kepala keluarga itu membeku karena terkejut. Air mata mulai menggenang di matanya. Alice duduk dengan mata dipenuhi ketakutan. Ia menatap suaminya dan memanggilnya. Mereka berdua berdiri dari kursi mereka, sementara anak mereka berbicara sambil menangis. Mereka saling berpelukan erat, mendengarkan Arthur berkata bahwa ia sangat mencintai mereka dan meminta agar mereka saling menjaga satu sama lain hingga ia kembali. Gambar mereka terlihat di dalam bentuk huruf V dari air. Air mata pria berambut coklat jatuh ke atas meja. Viran sedang memperhatikannya. Tokoh utama, dengan tekad di matanya, menyatakan bahwa ia sudah siap. Kereta kembali ke istana. Raja dan ratu menatap para tamu yang baru datang. Viran, Arthur, dan Tessa berjalan masuk. Tangan seorang pria menghalangi jalan Arthur. Alduin menoleh ke samping dan berkata bahwa sepertinya tahun-tahun yang dihabiskan, sang raja membuatnya menjadi agak keras kepala dan kuno. Muriel menyentuh bahu anak itu. Ia mencondongkan tubuh dan berkata bahwa suaminya sebenarnya ingin menyampaikan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi. Ia memintanya untuk menerima permintaan maaf mereka dan menganggap tempat itu sebagai rumahnya. Sesepuh itu memperhatikan diam-diam. Alduin mengulurkan telapak tangannya ke pria berambut coklat itu dan berkata bahwa ia adalah penyelamat putrinya dan murid pertama ayahnya. Karena itu, ia meminta izin untuk menyambutnya dengan pantas. Arthur tersenyum manis. Ia menjabat tangan sang raja dan mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Tiba-tiba terdengar suara keras yang meminta perhatian. Tessa melindungi Arthur dengan tubuhnya dan berseru bahwa jika mereka benar-benar merasa menyesal kepadanya, maka mereka seharusnya mengizinkan mereka bermain di luar, karena ia ingin menunjukkan kota kepada Arthur. Raja dan ratu saling bertukar pandang. Ketika keluar ke tangga, gadis itu berkata bahwa ia sudah siap. Sang putri mengenakan gaun dan topi merah muda, menawarkan diri untuk memandu. Mereka pun pergi keluar ke kota. Gadis berambut putih itu menunjukkan sekeliling kepada temannya. Ia membimbingnya menyusuri jalan-jalan. Tiba-tiba, seseorang menyentuh bahu Arthur, dan ia pun meminta maaf. Anak laki-laki berambut pirang itu menyeringai dan mencemooh kerendahan dirinya, sambil menyatakan bahwa sekarang ia sudah tertempel kuman manusia. Ia menunjuk ke arah Arthur dan bertanya dengan senyum mengejek apakah dia benar-benar mengira dirinya pantas berada di sini.
hanya karena sesepuh Firan sedikit menyukainya. Pria berambut coklat itu mengernyit kesal. Sementara Tasha memintanya untuk pergi, dalam hati ia mencatat bahwa anak ini hanyalah pengganggu klise yang sebenarnya tidak ingin ia hadapi. Anak pirang itu melambaikan tangan dan menyatakan bahwa ia menghargai kebaikan sang putri. Tetapi sang putri seharusnya tidak membiarkan dirinya berada di dekat orang biasa seperti itu. Merujuk pada dirinya sendiri, ia meminta agar diperkenankan menemani sang putri, menyebut dirinya sebagai Fifth Eosar. Arthur menyeringai. Ia menunjuk anak itu dan mulai bertanya keras-keras apakah dia memang Fifth Eosar yang terkenal itu. Anak pirang itu dengan sombong mencatat bahwa bahkan orang biasa seperti Arthur pun sudah mendengar tentang kebangkitan dirinya yang baru-baru ini terjadi. Padahal ia masih begitu muda. Ia tampak terkejut dan menyatakan bahwa pria berambut coklat itu bahkan salah mengucapkan nama belakangnya dan menyebutnya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Arthur memperhatikannya sambil menyeringai ketika melihatnya semakin kesal. Ia mencatat bahwa anak itu benar-benar bodoh. Tasha menahan tawa saat Arthur membungkuk dan berkata bahwa ia tidak tahu bahwa dirinya berada di hadapan seorang jenius yang begitu menginspirasi dan ia akan ingat untuk menunjukkan rasa hormat di masa depan. Ia meminta maaf lalu pergi bersama temannya. Mereka tertawa ketika Fifth berteriak memerintahkan mereka untuk berhenti. Ia bertanya dengan tatapan marah, apakah Arthur benar-benar mengira dirinya tidak memahami sindiran itu? Tokoh utama menyeringai, dalam hati mencatat bahwa ternyata anak itu tidak sebodoh yang ia kira. Anak pirang itu mengambil gulungan naskah dan berteriak bahwa demi kehormatan keluarga Ovar, ia menantangnya untuk berduel. Ia melemparkan gulungan itu ke tanah. Tokoh utama membeku karena terkejut. Tasha berdiri di depan Arthur dan bertanya dengan nada marah, bagaimana ia berani menantang murid sesepuh Firan untuk duel. Ia menambahkan bahwa meskipun Fifth berdarah bangsawan, ia seharusnya tahu tempatnya. Fifth merentangkan tangan dan meminta maaf kepada sang putri, mengatakan bahwa ayahnya mengajarinya untuk tidak membiarkan siapapun menginjak-injak kehormatannya. Ia mengangkat tongkat dan berkata kepada Arthur untuk menerima tantangan duel itu atau menyingkir dengan malu. Ia mengingatkan bahwa keputusan ini akan mencerminkan kehormatan mentornya. Arthur memandangi lawannya, bertanya-tanya apakah ia benar-benar seserius itu. Anak pirang itu terkekeh dan berkata bahwa ia akan menganggap keheningan Arthur sebagai persetujuan. Ia meminta sang putri untuk menjadi wasit duel ini. Gadis berambut putih itu melangkah maju. Ia mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa duel ini sah. Orang-orang kota menyaksikan dengan penuh minat dari sisi jalan. Teman Fifth berdiri sambil menyeringai. Saat sang putri menurunkan tangannya, ia mengumumkan dimulainya duel. Anak pirang itu mengangkat tongkatnya, menyuruh Arthur untuk bersiap. Pria berambut coklat itu tiba-tiba muncul tepat di depannya dan menghajarnya dengan tinjunya. Fifth terjatuh ke lantai. Tokoh utama mengangkat alis dan bertanya apakah itu saja. Tasha dengan tenang berkata bahwa ia sudah tahu akan berakhir seperti ini. Ia menarik tangan temannya dan menyarankan agar mereka kabur. Anak laki-laki dan gadis itu tersenyum ceria. Arthur berpikir bahwa ia semakin menghargai sang putri kecil itu. Dan meskipun sisa hari itu tidak seasyik pertarungan dengan Fifth, anak-anak itu mengamati senjata-senjata. Pria berambut coklat itu merasa hal itu menyegarkan dan membantunya mengalihkan pikirannya. Setelah itu, mereka pergi ke perpustakaan. Pemilik toko awalnya mengusir Arthur, tetapi kemudian menjadi tegang saat sang putri muncul di sampingnya. Beberapa saat kemudian, mereka berada di sebuah balkon batu. Gadis berambut putih dengan senyum lebar bertanya apakah temannya gugup menghadapi pelatihan pertamanya besok. Arthur terdiam, memandang lurus ke depan. Ia teringat wajah Firan dan bagaimana. Ia berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana Arthur telah diajarkan selama ini, tetapi ia meyakinkan bahwa pelajarannya tidak akan mudah. Pria berambut coklat itu mengatupkan bibirnya saat mendengarkan penjelasan bahwa ia tidak boleh terlalu memikirkan rasa sakit akibat mana. Karena proses asimilasi yang digunakan oleh para penjinak binatang seringkali disamakan dengan merendam tubuh dalam tertar mendidih. Sang tetua menunjuk ke arahnya dan menyatakan bahwa ia akan terjebak di sini, di negeri asing,
tanpa kenyamanan dari sebuah keluarga, bahkan kehidupan sehari-harinya pun akan terasa sulit. Pria tua itu menyeringai, lalu berkata bahwa jika Arthur bisa bertahan, maka hadiahnya akan luar biasa. Ia bertanya kepada anak itu, apakah ia siap untuk semua ini? Arthur melambaikan tangannya, mengatakan bahwa ia sangat bersemangat. Sambil mengepalkan tinjunya, ia berkata bahwa ia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke tempat ini. Ia menyatakan bahwa dirinya sangat antusias terhadap pelatihan, pertemuannya dengan orang tuanya, dan terlebih lagi menjelajahi kerajaan ini.